Oke, selamat malam teman-teman semua. Wah, 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 wah. Ini room-nya makin asik nih, mulai menanjak, menanjak, menanjak. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan aku Wiwi. See you again. Jadi saya menyapa teman-teman dari Bali. Selamat malam semuanya sekali lagi ya. Jadi welcome semuanya. Ini masih banyak yang masuk. Saya bantu untuk admin ya. Kita tunggu dulu barang beberapa menit ya. Langsung bisa di share lagi, diingatkan undangannya teman-temannya di grupnya whatsoever untuk segera masuk Zoom. Saya kasih toleransi waktu 5 menit lagi sambil menyapa teman-teman. Teman-teman, selamat malam semuanya. Boleh diketik dari mana teman-teman menonton acara seminar ini ya. Aku tuh kalau excited, lagi happy, semangat ya, itu pasti clapping my hand. Oke, aku pengen lihat dulu nih teman-teman nonton webinar tentang hubungan antara NAD+ dan resistensi insulin dari mana? Ayo ketik di chat. Ini biar semangat, kita harus semangat ya, biar sehat. Gratis teman-teman untuk nulis. Sentul hadir. Oke, thank you. And then Mbak Monik dari Gianyar. Ayo, saya pengen lihat nih. Semangat. Soalnya narasumber kita itu akan semangat, ilmunya keluar semua kalau audiensnya semangat teman-teman ya. Thank you Mbak Lea dari Jakarta, dari Batam. Oh, serindelku, sorry. Ini bahasa sayang ya, serindel. Keceplosan aku. Oke, masih ada 3 menit lagi. Oke, saya tahan dulu narasumber kita yang luar biasa. Selamat datang buat teman-teman di acara webinar kesehatan tentang NAD+ dan resistensi insulin. Namanya pasti asing ya. Apa sih kok ada resistensi insulin, kok ada NAD+ gitu ya. Dari Banten, Kak Timothy. Oh, kok Timothy? Kok Timo dari Banten, Badung, Bude. Mbak, aku kok enggak ada suaranya. Ya, Mbak Deden, karena ini lagi di mute ya. Jadi ketik di kolom chat ya. Ini ada 20 orang dan masih ada lagi partisipan yang masih di luar ya. Ayo, saya kasih waktu 1 menit lagi. Udah kayak dagang obat aja aku ini ya, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan energiku menembus. Iya, energiku menembus. Surya FR Malang invited by Ibu Inge and Devi. Amazing. Oke. Ayo ada lagi. Cita, Wiwi kamu kinclong banget. Kinclong, cahayanya mentor-mentor. Ini lampu saya sudah 1000 watt. Makanya aku kinclong. Oke ya. Kita mulai. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Teman-teman, boleh tahu nggak siapa yang sudah tahu apa itu resistensi insulin? Boleh ketik di kolom chat. Ya, nanti yang tahu, yang ketik tahu dapat hadiah. Ya, dari yang mengundang tapi. Ayo. Desi, ya, selamat malam. Oke, ini admin host tolong dibantu untuk ini ya, admit member-membernya. Ini soalnya pada telat, jalanan macet. Jadi pastikan teman-teman pakai helm ya. Oke, baik. 70. Ayo di-share sekali lagi teman-teman. Ayo, masih ada 30 detik. Di-share lagi kita tambahin. Masa kita nggak bisa ngisi 100? Rugi loh, ini ilmunya ilmu sakti yang akan keluar ini. Oke, sebentar. Ini masih ada yang di room, belum di-admit. Oke. Oke, tolong nanti Mbak Laras untuk dibantu untuk admit ya, karena saya harus fokus untuk mengorek-ngorek informasi ya dari narasumber yang luar biasa. Oke, mari kita mulai. Selamat malam teman-teman, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Welcome back to Health Seminar ya, dari From Home tentunya. Oke, dan seperti biasa tema kita seperti yang sudah teman-teman lihat di undangan webinar malam ini adalah bertajuk tentang NAD+
dan resistensi insulin. Kelihatannya sepele, tapi di balik kata yang sederhana resistensi insulin ini menyimpan banyak sekali ya teka-teki ya yang mungkin teman-teman akan kaget dan tak pernah terbayangkan. Mungkin sebagian dari teman-teman tahunya resistensi insulin itu hanya berhubungan dengan diabetes saja. Saya pastikan teman-teman akan terkejut ketika tahu apa itu resistensi insulin dan pengaruhnya terhadap kesehatan apa ya. Dan tentunya health seminar kali ini selalu dibawakan oleh advisor dari BioGreen Science ya. Beliau adalah seorang PhD, seorang peneliti ahli biologi molekuler di berbagai bidang pokoknya teman-teman. Mulai dari anti-aging, pangan, terus gizi dan nutrisi ya, terus virologi, biodefense dan lain-lain ya. Dan beliau ini juga seorang peneliti dan masih aktif secara akademis ya. Beliau adalah salah satu tenaga pengajar atau dosen di sebuah fakultas kedokteran di salah satu universitas yang ternama di Jakarta. Dan beliau setahun ini ya kita doain bareng-bareng beliau kejar profesor. Teman-teman pasti kaget kalau saya ngomong soal profesor ya, pasti bayangannya itu adalah kacamatanya setebal 4 cm gitu ya, terus maaf biasanya kepalanya botak karena stres berpikir gitu ya. Tapi calon profesor kita yang satu ini itu sehat teman-teman, benar-benar teladan buat kita semua ya, sesuai dengan bidangnya, beliau awet muda sehat. Untuk itu mari kita hadirkan Dr. Richard Sutejo, PhD. Halo semua, semangat pagi semua. Oke. Ya, semangat pagi Mbak Wiwi. Ya, ini semangat pagi Malam-malam, nih semangat ketemu pagi nih. dok, apa Ya, kabarnya? di acara Health Seminar from Home ya. Oke, Lumayan juga ya rame ya ini ya topik ini ya. Soalnya ini rame-rame, banyak soalnya yang topik. antara tahu dan nggak tahu, tapi inilah ya jantung inti dari penyakit yang diderita berjuta-juta orang. Yang Oh saya rasa ya? harus tahu ya. Oke, dok, aku boleh langsung mulai ini dok, langsung tanya-tanya atau ngobrol atau dok Richard mau menyampaikan sesuatu Boleh. dulu? Kalau menurut saya sih boleh langsung tanya-tanya boleh nih. Langsung aku ini ya, soalnya udah Yap. nggak tahan ini Heeh. banyak di hatiku, di kepalaku menyimpan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi Oke, tumpahkan saja semuanya hari ini ya, biar jelas juga teman-teman ya. aku tumpahkan semua ya dok. Nanti teman-teman perhatikan pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau misalnya nanti ada yang miss, teman-teman boleh bertanya di chat ya teman-teman ya. Baik, seperti tema kita adalah NAD plus dan resistensi insulin dok. Nah, kita mesti paham dulu nih teman-teman yang ada di sini juga ya. Sebenarnya insulin itu apa sih dok? Dan fungsinya itu untuk apa sih di tubuh kita? Terus apakah insulin itu dibutuhin gitu loh buat tubuh kita gitu dok? Nah, oke ya, ini pertanyaan basic ya. Jadi kita mulai dulu dari yang basic banget ya. Kita mulai dulu dari pengetahuan yang hampir semua orang tahu. Nanti pelan-pelan kita naikin ke pengetahuan tidak semua orang tahu, bahkan sedikit orang yang tahu. Nah, insulin itu ya fungsinya apa? Ya kita tahu kita memerlukan energi dan sumber terbesar energi ada di karbohidrat. Ya, bagaimana caranya sel tubuh kita mengambil gula tersebut yang kemudian akan diolah itu dikerjakan oleh insulin. Ya, itu ibarat insulin itu kunci. Ya, Anda lihat dia itu kunci, ya. Dia ada insulin reseptor. Jadi insulin ini yang membuka kunci dan gerbangnya terbuka sehingga gula darah bisa masuk, gula bisa masuk ke dalam sel yang selanjutnya bisa diolah menjadi energi ya, terutama energi ya. Kira-kira itu ya simpelnya ya. Oke, jadi istilahnya kayak yang nganterin insulin, yang bukain tukang buka pintu gitu ya, ibarat masuk rumah dia kuncinya gitu ya dok ya. Iya, dia kuncinya biar gulanya bisa masuk gitu. Oke oke oke. Nah terus berarti supaya gula di dalam darah itu normal gitu ya istilahnya ya. Jadi harus dihabisin semua masuk ke sel gitu dok. Ya, jadi Oke. istilahnya adalah ya kan selain untuk energi di dalam sel,
ya gula darah ini perlu ada dalam jumlah yang tanda kutip sehat ya, sesuai dengan kimia darahnya. Ya, Oke. terlalu tinggi tidak baik, terlalu rendah tidak baik. Nah, apabila gula darah terlalu tinggi, ya, insulin akan naik untuk berusaha menurunkan gula darah. Oke. Nah, terus Ya. sesuai topik ini nih, kalau insulin itu penting ya, aku lihat ini insulin penting banget buat tubuh kita. Jadi yang dimaksud dengan resistensi insulin itu apa gitu? Terus kok bisa terjadi resistensi insulin? Karena kalau dari katanya resisten itu kan kebal gitu ya, udah Ya. kebal gitu dengan insulin. Apa itu jadinya kebal terhadap insulin atau resistensi insulin itu? Nah, ini kita pakai analogi sederhana ya. Contoh, untuk membuka sel agar gula bisa masuk, normalnya butuh 10. Ya. Nah, kondisi resistensi insulin adalah pada saat insulinnya 10, selnya tidak mau merespon. Selnya mau merespon kalau insulinnya 20. Nanti lama-lama jadi 30, 40, 50 naik. Jadi tubuh dipaksa untuk memproduksi insulin yang lebih banyak agar gula darah itu bisa masuk ke dalam sel. Ya. Nah, Hmm. pada saat suatu titik ketika jumlah insulin itu tidak sanggup, ya, tidak sanggup mengontrol gula darah, nah gula darahnya baseline-nya naik. Lama-kelamaan HB1AC-nya naik. Oke. Jadi Ya, TTGO naik gitu. oke, sebentar. Jadi istilahnya resistensi insulin itu adalah suatu kondisi di mana ibaratnya analoginya itu ibarat pintu rumah itu dia apa budek gitu ya. Jadi untuk membuat gula darah Ya, normal diperlukan jumlah insulin yang makin lama makin banyak. ya, ibaratnya tuh gemboknya itu nggak, kuncinya tuh nggak gitu pas lagi tuh untuk buka. Jadi agak susah dibuka. Oke. Jadi perlu usaha buat buka begitu. Oke, tapi penyebabnya dari situ itu apakah karena gemboknya yang udah mulai rusak atau bisa jadi mungkin kayak ada faktor lain seperti mungkin kalau pintu itu kan bisa jadi olinya seret gitu ya, engselnya Bisa rusak juga. gitu ya. Bisa juga ya. Nah, teman-teman, nah makanya ini ya, kalau sederhananya yang semua orang tahu adalah insulin itu untuk mengatur gula darah. Ya. Benar. Tetapi insulin itu lebih daripada itu. Kita lihat di layar ya. Fungsinya banyak. Untuk pembuluh darah, untuk saraf, ya, metabolisme lemak dan protein, ya, siklus hidup sel, transport ion dan amino acid, dan fungsi imun dan inflamasi. Jadi ini bukan cuma satu ya, yang kita tahu cuma glukos doang. Nah, karena dia menyangkut banyak faktor-faktor lain, otomatis artinya dia juga diatur oleh molekul lain. Nah, dalam penelitian itu terlihat ya, itu sangat berkaitan erat dengan gaya hidup. Artinya apa? Ya, kalau kita katakanlah tidak ada genetik, ya, tidak ada genetik untuk resistensi insulin, dengan gaya hidup yang buruk, hampir semua orang beresiko memiliki resistensi insulin. Ya. Oke. Ya, Nah, terus ini yang harus kita ingat ya ini ya. oke. Jadi dok, yang saya tangkap tadi ya, aku coba untuk ini ya, bukan menyimpulkan sih, tapi dengan cara yang gampang gitu ya. Berarti resistensi insulin ini salah satu penyebabnya adalah tubuh terlalu banyak memproduksi insulin. Insulin karena selnya tidak merespon lagi. Sel tubuhnya Oke. tidak bisa merespon lagi. Gula darah banyak nih, halo, halo, buka dong, gue mau masuk. Nah, selnya nggak mau buka pintu. Tubuh udah kasih Sementara signal sudah nih, waduh terjadi ini gula darahnya sudah mulai hyperinsulinemia. meningkat nih. Ini sudah bisa mengganggu keseimbangan tubuh nih. Bukain dong, bukain dong. Ya, Tapi dia kirim ya, 10, selnya nggak respon. Mau nggak mau dia naikin jadi 20.
baru Oke. pelan-pelan selnya terbuka. Jadi selnya lebih malas merespon, Oke. Ya, ya. clear. Terus orang itu sering mengaitkan insulin itu dengan pankreas dan juga diabetes gitu ya. Benar Mm-mm. nggak sih dok itu? Half, saya bisa bilang itu setengah benar, Oh, ya, setengah benar. setengah benar. Why? Karena fungsi yang semua orang tahu, ya kan, insulin itu untuk mengontrol gula darah. Yes. Jadi otomatis orang menghubungkannya dengan pankreas dan diabetes. Hmm. Tapi jangan salah, insulin resistant itu salah satu mother of all diseases juga. Karena kenapa? Kita tahu dari sini, ya, insulin itu juga mengatur faktor-faktor lain dalam tubuh kita, ya. Jangan mentang-mentang gula darah normal, ya, kita anggap insulin resisten kita oke. Oh, belum tentu. Sangat salah itu. Pemikiran yang salah, ya. Dengan insulin resisten belum tentu belum tentu diabetes, tetapi resiko terkena diabetes meningkat, ya. Nah, apa yang akan terimbas pada saat resistensi insulin itu naik, yaitu pembuluh darah kena, jantung kena, tekanan darah kena, lemak kena, ya, kegemukan kena, kerusakan liver kena, kerusakan ginjal kena, ya. Jadi insulin resisten itu bisa kita bilang itu berefek ke semuanya. Makanya kita lihat diabetes kenapa organnya satu persatu gagal. Kenapa livernya gagal? Kenapa ginjalnya gagal? Mungkin orang mengasosiasikan dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Ternyata resistensi insulin itu salah satu penyebab, ya, selain gula darah. Proses resistensi insulin itu juga menyebabkan satu persatu organ tersebut rusak. Oke. Ya, hati-hati ya, jangan salah. Oke. Dok, aku mau tanya nih dok. Jadi gini, kan biasanya, jadi maksudnya orang yang resistensi insulin belum tentu diabetes. Tapi orang diabetes pasti resistensi insulin. Kemungkinan sangat Betul. besar itu Kemungkinan di resistensi. situ ya. Nah, apakah juga resistensi insulin ini bisa mengakibatkan kayak MAH, kayak gitu juga masuk karena resistensi insulin, dok? Bisa. Kenapa? Kita melihat di sini dia juga mengatur inflamasi, ya. Dia mengatur Hmm. ion dan amino acid juga, ya. Oke, oke, oke. Jadi itu bisa berkontribusi terhadap penyakit MAH. Makanya Mbak Wiwi perhatikan pada saat mereka berpuasa, pada saat mereka mengatur gula darahnya, loh, MAH-nya itu jadi lebih baik. Yes, Coba deh perhatiin. Bener yes. kan? Benar, benar. Ya, Ya. nah itu juga karena resistensi insulin nanti kontaknya ke hormon-hormon lain ini. Ini luas loh ya fungsi insulin. Makanya ini salah satu yang harus diperhatikan. Jangan gula aja. Ya, Oke. meskipun memang gula penyebab utamanya iya, karena itu fungsi utamanya dia itu. Cuman Hmm. jangan pernah menganggap remeh insulin ini. Ya, Oke. dan celakanya ini ya, orang-orang menganggap insulin itu penyelamat orang diabetes. Oh, insulin membuat gula darah saya turun. Ya udah, saya suntikin aja insulin tiap hari. Itu Oke. berbahaya. Nah, Ya. jadi Apalagi tanpa sepengetahuan dokter yang merawat itu berbahaya. Karena ya, insulin berlebihan malah tubuh jadi resisten. ya, Jangan ya. sembarangan loh. Ya. Saya apa namanya ini memang benar ya karena contohnya keponakan saya itu masih 19 tahun dok jadi dia obviously overweight dan dia gula darahnya normal HbA1c-nya perfectly fine tapi HOMA-IR-nya 3,9 dok jadi itu resistensi Nah, insulin sekali. kalau mungkin teman-teman tidak tahu ya HOMA-IR itu apa ya. Tingkat resistensi insulin Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. ya. Nah, HOMA-IR itu apa? Ya, HOMA-IR adalah suatu perhitungan yang kita gunakan sebagai standar untuk mengukur resistensi insulin.
Ya, cara ukurnya bagaimana, Dok? Cara ukurnya adalah, aduh ini slide-nya saya lagi nyari ini di mana nih slide-nya. Ya, cara ukurnya adalah dengan mengukur kadar insulin dan kadar gula dalam darah. Contoh, insulinnya 10 ya, 10 mikrounit per mililiter. Gulanya 70 miligram per desiliter. Ya. Nah, pada saat dimasukkan ke rumus HOMA-IR, ya, HOMA-IR, ya. Nah, dia akan muncul angka. Ya, angka yang baik itu kalau yang tepat ya di bawah 1. Mbak Wiwi, kalau saya bilang di bawah 1 itu baru insulin sensitif, berlebihan nggak saya? Kalau menurut Eh, pengalaman Mbak Wiwi di lapangan. Kalau saya Kak, bilang di bawah 1 baru bagus. ya, kalau saya sih goal saya di bawah 1, Dok. Homa IR saya kan 1,43. Jadi work on that gitu supaya bisa under 1 gitu. Itu bagus banget, pasti Nah, makin nah sensitif. ini penting ya. Nah, teman-teman, mungkin Anda bingung di bawah 1,5, 2 itu apa? Kalau di bawah 1, HOMA IR-nya itu artinya insulin sensitif. Ya. Jadi dengan sedikit insulin, ya, gula darahnya langsung dimakan semua, dihabisin semua, ditelan semua, hanya dengan sedikit insulin. Hmm. Makanya angkanya rendah. Apabila angkanya semakin tinggi, artinya apa? Insulinnya bertambah banyak, gulanya juga bertambah tinggi. Makanya angkanya melonjak. Nah, itulah standar dari HOMA-IR. Ya, itulah dasar perhitungan dari HOMA-IR. Ya. Jadi Ya. sebenarnya bagus ya, Dok, kalau misalnya kita regularly ngecek HOMA IR ya, supaya kita bisa menangkap lebih awal sebelum resistensi insulin terjadi ya. Ya, ini teman-teman banyak nggak tahu nih HOMA IR nih. Soalnya begini ya, kenapa kita harus ya? Soalnya biasanya orang mengukurnya gula darah sama HB1AC. Ya kan? Nah, ini menunjukkan oke, kondisi gula saya ya untuk saat ini segini ya. Kondisi apa? Kronis ya, tingkat kekronisan diabetes saya segini dari HB1AC. Tetapi ya, musuh terbesarnya resistensi insulin. Karena kalau resistensi insulin itu tidak dijaga, it will come back. Nah, itu tuh. Ya, itu yang banyak orang-orang miss. Dan kalau kita mengetahui bagaimana caranya kita mengontrol resistensi insulin, bisa lepas obat dan hidup normal, alias remisi. Oke, jadi Nah, ini kan kita ngomongnya resistensi insulin. Kalau yang saya tangkap tadi ya, Dok, sebenarnya akar masalah dari kan biasanya diabetes disebut ibu dari segala penyakit. Tapi ya, ternyata dari sini dari percakapan kita tadi, yang saya pahami justru resistensi insulin ini adalah ibu berbagai macam penyakit, bukan ibu berbagai diabetesnya macam ya. penyakit. Karena kenapa? Insulin itu mempengaruhi banyak faktor-faktor lain. Pembuluh darah, saraf, ya, fungsi ginjal ya, penyaringan mineral itu tergantung insulin. Nah, insulin Wow. ini mempengaruhi penyerapan garam kembali. Kalau jebol, Hmm. ya insulin bisa disalahkan. Oke, 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 oke. Nah, terus sekarang Dok, kan insulin tadi tuh penting ya. Kalau yang saya lihat sebenarnya penting banget kita ya gitu. Penting banget. Kapan, kapan insulin ini menjadi masalah buat kesehatan? Di kondisi apa nih insulin bisa menjadi masalah? Padahal kan tadi kita bilang, oh penting untuk ini, untuk gula darah, ngatur ini. Tapi kenapa sesuatu yang dipentingkan, diperlukan oleh tubuh justru bisa menjadi masalah gitu loh. Kapan nih? Ya, begini ya. Air betul sumber kehidupan. Betul. Nah, terus em, api betul sumber kehidupan. Mm-mm. Nah, kalau kebanyakan air akan menjadi Banjir, bencana atau sumber kehidupan? bencana, banjir. Bencana. Kalau kebanyakan api, Bakaran. nah, nah sama halnya dengan insulin tadi ya. Ini HOMA-IR ya, teman-teman ya.
Oke ya, ini Homair. Nah, jadi ini ada 3 ya. Biasanya di bawah 1, tapi kalau menurut saya nih di atas 2 sudah jelek nih Mbak Wiwi. Di sini dia tulis di atas 2,9 ya. Kalau menurut saya itu di atas 2 sudah mulai jelek tuh. Ya, Mbak Wiwi setuju nggak? setuju. 2 maksimum, Dok. 2 kan, tapi di sini tulisnya Maksimum. 2,9 nih. Makanya aku ketar-ketir ketika cek pertama 1,45 itu udah deg-degan itu. Aku mau Itu sudah kredit. mulai iya. Oke. Tadi kita lanjut ya, Dok. Ini teman-teman Heeh. sudah paham ya. Teman-teman udah paham belum dengan Humair sebelum aku lanjut? Yang paham ketik paham, jangan sampai ngantuk. Ayo, Ya, ketik paham dulu, teman-teman, ketik ini paham dulu penting deh. banget teman-teman ya. Kalau Anda yang mau bertekad melepaskan ketergantungan terhadap obat-obatan dan insulin, ini penting sekali. Ya. Oke, sebentar, Dok. Aku mau ini dulu. Yang paham, ayo ketik paham. Saya pengen teman-teman ada bersama kami. Ayo, saya minta pahamnya berkali-kali ya. Siapa yang paham? Paham. Mbak Ratna paham. Mbak Angki paham. Paham, 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 paham. Jangan hampa. Nah, sekarang nih, Dok. Ini ada pertanyaan masalah resistensi insulin. Tadi resistensi insulin itu kan karena bahasa singkatnya itu adalah karena terlalu banyak insulin yang diproduksi oleh tubuh kita. Ya, Nah, tapi terlalu pada orang banyak diabetes, mubasir jadinya. ya, pada orang yang diabetes itu kan sudah terjadi resistensi insulin. Tapi justru dikasih insulin yang kalau Lain nih. misalnya berlebihan kan bisa jadi malah resisten gitu loh. Iya, Gimana itu, Dok? jadi begini ya, itu ibarat orang sudah sakau ya. Orang sudah sakau. Kalau sakau dibiarin kan meninggal nih. Mau tidak mau kita memberikan narkobanya dong biar dia berhenti sakau, betul? Oke. Nah, setelah berhenti sakau baru diberikan narkobanya bertahap demi bertahap diturunkan. Kan aneh kalau sakau berhenti malah dinaikkan narkobanya kan nggak mungkin. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Jadi Dia kayak lingkaran suntik setan ya, Dok ya? insulin, oke lah, gue nggak bodoh amat, gue suntik insulin udah aman, gula darah saya terkontrol, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuh Anda menjadi resisten. Yang tadinya suntik 10 cukup, nanti udah nggak cukup lagi, harus suntik 20. Pasti naik. Kalau tidak dikontrol, naik loh. Ya, hati-hati loh. Ya, Jadi disinilah problem kebanyakan orang yang tidak diketahui. Makanya di seminar kesehatan kali ini, resistensi insulin itu harus membukakan mata Anda semua. Ya. ya, jadi ibaratnya kayak lingkaran setan ya antara insulin dengan resistensi insulin Ya, itu, Dok. lingkaran raja setan sih. Raja dari segala raja setan sih. Soalnya Iya. orang-orang tidak menyadari. Rupanya Ya, ini yang menikam. Dia lihat gula darah saya aman, loh dok, gula darah saya aman. Berarti saya terkontrol dengan baik dok. Oh, no, 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 no. Tidak. oke. Ya, mengintai. Oke. Thank Ya. you. Jadi pertanyaan saya yang ini sebenarnya sudah dijawab sih ya, yaitu bagaimana cara kita tahu kita itu insulin sensitif atau resisten. Nah, dengan Homair ini, mungkin Hmm. teman-teman Homair apaan sih? Ya, itu bahasa Inggris sih. Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance. Wes, angel dok, angel itu angel Ya, bahasanya. itu bahasa Wes, Inggris. Jadi udah pokoknya Homair aja. pokoknya intinya Humair itu untuk mendeteksi. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ngecek berapa tingkat sensitivitas insulinnya, datang ke laboratorium, minta aja cek Humair. Mumet kalau dihitung-hitung gitu ya. Nah, ada nggak Tapi ingat sih? puasa ya. Puasa Harus dulu puasa. ya, baru akurat ya. Jangan habis makan apa Habis namanya kue makan tar dua-duanya gitu. melonjak, insulin melonjak, gula melonjak, kaget nanti. Kecuali TTG Oke. itu ya. Oh, TTG juga harus puasa. Ya. Oke, pertanyaan saya, Dok. Mm-mm. Gejala fisik ya. Kita misalnya kita nggak sempat nih cek Humair atau mungkin ya mahal kan karena sekitar 600 sampai 700 ribu kan sekali ngecek Soalnya dia Humair ceknya ya. dua, makanya mahal. Dia ceknya Ya, kan kadar insulin sama kadar gula darah. Harus cek ya, dua. Nanti dari ya, dua dia bisa konversi menjadi Homair. ya. Nah, ada Tuh. nggak ciri-ciri fisik nih yang kita curiga mungkin jangan-jangan aku insulin resistance nih. Dari ciri-ciri fisik, gejala fisik
itu ada nggak, Dok? Kalau kita menyimpulkan secara universal, ya kan, itu tidak bisa terlihat jelas ya. Kalau kita Mm-mm. simpulkan secara universal, makanya ini penting nih, teks seperti ini. Tetapi pada saat dia tinggi dalam kronis, manifestasinya ya hiperglikemia atau diabetes. Itu Hmm. ya gampang haus, berat badan turun, ya sering ke belakang, Ya. ya gampang gemuk. Itu Nah, resisten insulin. berarti buat teman-teman di sini ada 152. Kalau misalnya overweight, berarti disarankan untuk cek HMIR ya. Ya, obesitas itu kemungkinannya sangat tinggi terhadap insulin resisten. Kenapa? Ya, insulin yang tinggi itu memicu tubuh dan sel lemak untuk menyimpan lemak. Dia akan memicu ya penyimpanan lemak kalau insulinnya tinggi. Soalnya, waduh ini selnya nggak mau respon nih, gulanya udah kemana-mana, gue mesti ngapain dong? Ya udah diubah jadi lemak aja. Jo, Makanya insulin yang tinggi yang respon sel lemak dengan jadi menyimpan dalam bentuk lemak. ini Dok, ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya yang saya tangkap insulin ini benar-benar kayak pedang bermata dua ya. Ini eh, ternyata dia sinyal untuk yang kita gemuk pun ya. Kenapa kita gemuk juga beang keroknya ini juga insulin Oh, juga insulin berpartisipasi resisten ini sekali. orang nggak tahu nih. Makanya kan kalau untuk diet banyak tuh anjuran menghindari makanan manis dan gula. Orang mengira itu hindari minyak, salah. Lemak not 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 entirely true. Ini gula loh. Sekarang kita jangan menilai dari kalori, teman-teman. Kita harus melihat efek lain respons tubuh. Salah satunya adalah resistensi insulin. Ya, Ya, ya. kalau makin resisten, tubuhnya pasti bingung. Ini nggak respon-respon nih selnya. Ya udah, woi sel lemak, lu yang ini ya, lu yang nanti ubah-ubah jadi lemak semua ya. Gua udah males. Nah, disimpan lah seperti yang ada di gambar ini. Ya, adiposit Oke. itu sel lemak, itu adiposit itu sel lemak. Ya, ya, ya. Oke, jadi intinya yang saya tangkap adalah kalau insulin kita itu naik tinggi, itu adalah sinyal buat tubuh untuk simpan lemak, gitu. Iya, semakin resisten insulinnya, kemungkinan gemuk itu semakin besar. Oke, dari sini teman-teman paham ya? Yang paham seperti biasa ketik paham, biar aku terusin. Paham, oke, oke, banyak yang paham nih, banyak yang paham. Ya, Ruki yang malam ini oke. nggak ikut ya. Ternyata kita menemukan rahasia kesehatan kita ini. Biang kerok ternyata insulin ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Nah, dok. mm-mm. Nah, sekarang gimana sih cara yang sederhana, yang simple untuk nurunin resistensi insulin ini dok? Nah, simple itu namanya berteori. Semua orang tahu lah, ya. Semua orang pasti tahu, ya. Jadi, ya, untuk menekan resistensi insulin adalah menghindari lonjakan insulin. Jangan mengonsumsi gula dalam jumlah besar dalam satu saat. Itu akan menimbulkan namanya insulin spike, lonjakan insulin. Ya, semakin banyak dia muncul insulin spike, dia akan lebih menaikkan resistensi insulin. Ya, kuncinya adalah menurunkan gula dan menurunkan penyerapan gula. Semakin lambat gula diserap, kemungkinan untuk resistensi insulin akan semakin hilang. Caranya bagaimana dok kalau kita melihat pola makan? Ya, simpelnya kan diet gula, ya seperti banyak dilakukan orang. Tetapi itu tidak perlu berlapar-lapar sih sebenarnya. Kuncinya adalah
memadukan ya gula dengan makanan-makanan yang berserat tinggi. Fiber itu key sentral nomor 1. Fiber atau serat. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, pada saat ada serat, penyerapan gula akan semakin lambat. Pada saat dia lambat, insulin spike atau lonjakan insulin akan menurun. Sehingga resistensi insulin lebih kecil atau lebih tidak terjadi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, menaikkan massa otot, bukan olahraga. Bukan olahraga ya. Olahraga iya ya, melancarkan peredaran darah, ya, memperbaiki jantung, paru-paru dan sebagainya. Tetapi key utama adalah menaikkan massa otot. Kenapa saya nggak bilang olahraga? Karena olahraga itu orang anggap jogging-jogging, ya, hempas-hempas tangan, ya begini-begini, ya kiri kanan, udah selesai. Nggak bisa mau menurunkan resistensi insulin. Kita memerlukan usaha yang lebih tinggi, yaitu menaikkan massa otot. Ya, kalau kita lihat, ya, otot itu salah satu organ tubuh kita yang paling rakus, itu nomor 1. Ya, dia bisa menyedot, ya, menyedot kalori tanpa kita ngapa-ngapain, dia menyedot semua. Itu pertama. Ini yang hebat dari otot ya. Yang nomor 2, otot bisa mengambil gula tanpa memerlukan insulin. Saya ulangi. Otot bisa mengambil gula dari dalam darah tanpa memerlukan insulin. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang bodinya seperti ini, saya jamin dengan kepala saya nggak bakalan orang itu ada diabetes. Kalau sudah six pack ya udah bledek ya badannya ya, nggak bakalan dia ada diabetes. Ya. Jadi biasanya cewek-cewek nih yang kementelan, ih saya nggak mau berotot, saya jadi ini, aduh, ya kementelan, ya saya itu bahasa Medan ya kementelan, manja, bilang aja malas olahraga, otot besar, saya aja mau ngangkat setengah mati pun nggak bisa besar-besar loh, nggak segampang itu untuk besar loh ya. Makanya kalau kita lihat influencer fitness itu ngamuk, marah tuh. Kalau orang-orang yang malas latihan beban, yang alasan klasiknya, bilangnya saya takut badan saya jadi berotot. Justru otot itu yang memperpanjang usia Anda dan memperlihatkan lekukan tubuh Anda. Dan menurunkan resiko diabetes tanpa insulin. Oke, jadi kayak spons dia ya dok ya, dia menyedot gula Dia tanpa sudah bantuan spons, insulin. dia bakar atau dia simpan dalam bentuk glikogen. Oke, sip. Thank you dok. Nah, jadi aku coba untuk ini lagi ya. Jadi intinya kalau kita olahraga, maka pankreas itu enggak Tidak memproduksi bekerja banyak berat. insulin. Soalnya ototnya udah habisin semua stok gulanya. Jadi dia Bahkan untuk orang yang berolahraga sangat aktif sampai badannya besar, gula kue aja dia makan ya, katakanlah kue yang normalnya bikin orang gemuk, bagi dia tuh nggak cukup. Soalnya ototnya sudah menghabiskan semuanya. Sampai kadang contoh saya aja nih. Saya makan itu banyak ya. Olahraga itu masih gemeteran. Saya kenapa nih gemeteran? Saya ukur drop 70 punya gula darah. Loh, kenapa jadi kayak kehabisan energi ya dok ya? kehabisan energi, dimakan semua. Oke, jadi semua. Jadi kayak gini Jangan nih. main-main loh, otot ini very powerful loh ya. Orang-orang banyak melupakan ya organ kita yang satu ini dan orang-orang malas. Oke, jadi Ya. sebenarnya dok, saya tangkap nih dari Dok Chat ya. Mm-mm. Kita harus kasarnya tuh kayak memilih. Kalau misalnya kita
Berarti yang salah itu bukan makanannya, bukan karbohidratnya, bukan gulanya. Kalau misalnya contoh nih, kita makan, kemudian makanan itu let's say menghasilkan gula darah 200 kasarannya gitu ya. Tapi kalau itu kita olahraga, kita bakar gula itu disedot dengan otot dan akhirnya gula darah normal, maka sebenarnya no problem ya, Dok ya. No problem. Problemnya adalah apakah niat, disiplin, konsistensi Anda untuk mendapatkan itu. Tidak Oke. mudah loh. Jadi kalau misalnya olahraganya yang tidak ngoyo, maka mulutnya yang harus dijaga, yang masuk ke Iya, dalam ya tubuh yang salah satu. dijaga, gitu. Betul. Oke, paham Apalagi ya sekarang aku. teman-teman yang sudah keburu tergantung obat, tergantung insulin, coba laksanain kedua-duanya. Anda ke tempat olahraga itu barber-barber, mulai diangkat pegel, ya pegel sakit, tahan. Saya ngangkat beban hidup aja, Jamin Dok. dalam waktu pada saat ototnya mulai tumbuh itu gula darah drop semua langsung tanpa Oke, ada tergantung obat-obatan, ya. ya, mantap. Ya, Berikutnya. Nah, ini tadi kita ngomongannya terus apa hubungannya dengan NAD+, ya. Apa sih NAD+ itu, terus hubungannya itu apa dengan resistensi insulin ini? nah, jadi begini, ya, masalahnya adalah, ya kan, masalahnya itu kan tidak semua orang bisa mengontrol, ya. Tadi kan Mbak Wiwi bertanya nih, simpelnya seperti apa sih, ya kan? Ya, Nah, masalahnya nanti, aduh saya sibuk, aduh saya jaga anak, aduh ini, aduh nggak enak, aduh ini, aduh ribet, aduh ada adik-adik, aduh. Ya, nah tentu saja kalau semuanya diaduh-aduhkan, tentu saja kita harus ada support yang lebih dong. Anda tidak mau kan? Ya, ibarat Anda menolak melakukan A, harus dikompensasi dengan melakukan B. Nah, makanya kalau misalnya ada beresiko tinggi dan tidak melakukan hal yang simple, ya caranya adalah kita menambahkan zat, ya. Kita menambahkan zat tambahan sehingga tubuh akan merespon lebih baik terhadap insulin sehingga meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, itulah kinya. Ya. Nah, tadi Mbak Wiwi bertanya, NAD plus, how come? ya. Ya, nah NAD plus ini banyak, ini saya sudah kumpulin jurnal-jurnalnya. Ya, ini banyak sih, ada belasan jurnal. Ya, ini bahasanya terlalu dewa mungkin. Ya, nah jadi saya simpulkan, ya mungkin ini masih dewa ya. Masih Ini dewa, masih Dok. dewa, masih dewa ya. Mm-mm. Nah, jadi begini, NAD plus itu fungsi dasarnya adalah memproduksi energi sel. Ya, jadi untuk memproduksi ATP yang notabene adalah energi sel, dia itu NAD plus itu membantu ya meningkatkan efisiensi konversi energi. Makanya ya produksi energi lebih efisien sehingga ya meningkatkan metabolisme gula. Ini bukan meningkatkan gula ya, meningkatkan metabolisme gula. Ya, meningkatkan metabolisme gula. Nah, yang kedua yaitu mengaktifasi sirtuin. Nah, kita sering dengar ya, sirtuin dan NAD ini kan sebuah pasangan ya. Nah, sirtuin ini nanti akan mengaktifkan proses metabolisme. Dia hidupin semua nanti. Woi, kamu ya buruan aktifin proses pembakaran gula. Hidup. Woi, kamu ya naikkan adiponektin, jalan biar resistensi insulin menurun. Woi, kamu turunkan resistin, ya. Jadi sirtuin itu mengontrol itu semua, ya. Nah,
salah satu faktor yang berkontribusi dalam resistensi insulin adalah sel lemak kita, seperti kita tahu, betul? Nah, bagaimana caranya sel lemak ini bisa ya merubah tingkat resistensi insulin kita? Ini ada dua zat utama, adiponektin dan resistin. Pada kondisi insulin resisten, adiponektinnya rendah, resistinnya tinggi. Saya ulangin. Adiponektinnya rendah, resistinnya tinggi. Kalau dua-dua itu terjadi, sel lemak akan meningkatkan resistensi insulin. Sel lemak yang bikin rusak. Makanya obesitas itu resiko resistensi insulin sangat tinggi. Karena dia turunkan adiponektin, naikin resistin. Jangan main-main loh, sel lemak kita pinter loh. Ya, orang obesitas ini problemnya di sini. Ya, adiponektin dan resistin. Nah, NAD+ ya, kalau kita baca dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah dilakukan, ya, dia itu bisa menaikkan adiponektin, menurunkan resistin. Sehingga pengaruh sel lemak untuk mengganggu resistensi insulin itu berkurang. Ya, memang sel lemak itu beralasan melakukan itu karena sel lemak itu tubuh menganggap sebagai cadangan makanan. Karena dia kan cadangan. Sedangkan otot, tubuh itu tidak suka. Kenapa? Otot itu boros energi. Ya, jadi secara insting, tubuh akan menyingkirkan otot dulu. Tubuh nggak akan segan-segan membuang otot. Tapi kalau lemak, karena itu cadangan makanan, dia anggap itu sebuah sebuah apa ya? Kalau istilah ibaratnya itu sebuah mutiara kehidupan yang harus dijaga. Karena ini ya kita itu bertahan karena ada lemak cadangan makan. Kalau nggak ada ini kita mati. Nah, cara sel lemak memerintahkan itu ke tubuh dari namanya adiponektin resistin ini. Dia pertahankan. Oke. Nah, tetapi imbasnya apa? Resistensi insulin. Oke, Malah oke. makin kacau. Makanya orang obesitas, wah, semakin kacau. Ya. Tapi dok, NAD+ ini sudah ada di dalam tubuh kita nggak sih sebenarnya? Sudah ada, ya sudah ada. Tetapi orang, ya kalau kita lihat secara biologi, ya konsentrasi NAD+ untuk orang yang resistensi insulin dan obesitas itu rendah. Oke, jadi Rendah otomatis artinya apa? Metabolisme gula melambat, sirtuin tidak ada aktivatornya untuk mengaktifkan metabolisme gula, ya. Insulin berlebihan akan menimbulkan inflamasi. Ya. Itu pagernya NAD sudah tidak ada. Untuk konteks orang yang resistensi insulin. oke, Ya. oke, oke, Nah, oke. pada saat suplementasi dengan NAD+, dia naikin semuanya ya, aktivasi sirtuin, normalin adiponektin resistin, menurunkan inflamasi, memperbaiki fungsi mitokondria sebagai sumber tempat memproduksi ATP, ya energi, sehingga bisa memetabolisme gula dengan lebih efisien, mengurangi stres pada sel. Ya, nah ini yang makanya ini menurut saya kalau untuk orang-orang yang ingin menjalankan program lepas obat, lepas insulin, NAD+ ini sangat membantu sekali. Ya, program lepas obat, lepas insulin, ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi sebenarnya NAD+ kita itu sudah ada NAD+ ini di dalam Sudah tubuh kita ada, untuk ya. memerangi, menjaga agar tidak terjadi resistensi insulin ini. Tapi karena jumlah NAD di dalam tubuh kita itu tidak cukup, maka salah satu cara yang bisa dilakukan, cara simpelnya adalah dengan menambahkan suplementasi yang bisa menambah jumlah NAD di dalam tubuh kita. Yes. Oke, nah Ya. Jadi konversinya lebih efisien, ya. karena cepat. Konversi energinya lebih efisien, adiponektin resistinnya normal, sehingga
ya faktor-faktor yang meningkatkan resistensi insulin akan terhenti, bahkan Hmm. menurun. Nah, jadi ini yang saya temui ya dok ya, kan saya juga mendampingin banyak teman-teman diabetes ya. Mereka itu kan melakukan kayak puasa gitu ya, intermittent fasting, bahkan long fasting kayak saya sampai 10 hari, sampai kayak gitu ya, prolong fasting juga, kemudian low carb, olahraga. Nah, eh, tapi maksudnya NAD plus ini kira-kira kalau dari aktivitas itu membantunya itu di apanya proses itu dok? Nah, biasanya kan begini, kalau pada saat ini kita bicara dalam konteks ini ya long fasting, intermittent fasting ya kan? Proses melakukan intermittent fasting juga akan mengaktifkan proses perbaikan sel, Hmm. ya, FOXO, autophagy, mTOR, ya ini ya, sama sirtuin. Ya, Hmm. dengan menambahkan NAD, ya proses ini menjadi lebih efisien, ditambah imbas negatif bagi orang berpuasa akan berkurang. Biasanya orang berpuasa kan energinya kurang, Oh bagus ya. Mm-mm. ya. Namanya asupan berkurang. Nah, NAD itu karena dia dia membantu mengonversi ya gula lemak menjadi energi, ya dia akan menambah energi untuk orang berpuasa. Oke, pantesan saya hidup ya masih bisa jogging-jogging puasa Masih gak bisa makan 10 joget-joget hari ya dok. teriak-teriak di ini ya. Nah, itu penting tuh. Tetapi Ya. begini ya, diet ya, memang seperti tadi simpelnya kan diet nih. Mm-mm. Nah, tidak semua orang bisa melaksanakan itu Nah, dengan berbagai macam alasan, berbagai macam yap, reasons lah ya, berbagai ya. macam alasannya. Nah, Mm-mm. kita boleh mempertimbangkan NAD plus. Oke. Jadi gini, memang sih yang saya temui kadang-kadang, nah itu tadi yang mau saya tanyain sebenarnya dok, bagaimana banyak sekali tren sekarang ini ya, lagi booming dan memang proven dengan diet-diet ketat, intermittent fasting, lalala, lili, keto atau apapun itu, memang dia bisa membantu untuk reversing diabetes gitu kan, atau reversing insulin resistance. Nah, permasalahannya sekarang kita melihat tidak semua orang itu bisa konsisten atau menurut saya ini kurang sustainable buat orang-orang yang apa Nah, namanya nggak kuat mungkin puasa, mungkin kesibukan, males lah, inilah ribet gitu ya. Nah, hmm, seandainya nih mereka mengurangi intensitas dietnya itu, maksudnya di apa ya, dispensasi lah istilahnya gitu ya. hmm, Apakah NAD plus ini masih bisa bermanfaat untuk pasti. resistensi insulin ini? Ya, bahkan untuk orang sehat walafiat sekalipun dia akan menjaga. Ingat, NAD plus sudah ditemukan reverse organ aging. Meskipun Anda sehat sekarang, NAD seiring berjalannya waktu akan mengalami penurunan. Ya, Hmm. jadi resiko kita untuk terkena resistensi insulin dan diabetes akan meningkat. Ya, Ya. Jadi itu kayak kebutuhan sebenarnya NAD plus ini ya dok ya? iya. Bukan bukan apa namanya, bukan barang sekunder untuk hidup kita gitu, kayak nyawa Oh, kedua. sebenarnya ini primer ya. Ini eh akan menjadi semakin dibutuhkan. Orang hmm, akan semakin sadar. Gitu. oke, sip sip sip, thank you dok. Jadi saya coba untuk ini ya get it together gitu ya Mm-mm. dari percakapan kita tadi bahwa ternyata akar dari segala masalah yang tadinya kita sangka diabetes adalah the mother of all penyakit gitu ya, ibu dari segala penyakit. Ternyata kita breakdown lebih dalam, itu ternyata resistensi insulin ini yang menjadi akar masalah biang kerok dari segala masalah penyakit-penyakit sindrom metabolik khususnya ya, kayak Yes. ginjal, Yes. emat, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya, Mm-mm. eh, apa jantung, stroke, Oh iya. itu Orang berarti nggak, soalnya orang taunya gula, 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 gula. right. Jadi sebenarnya Ya. resistensi insulin berarti dengan koreksi kalau saya salah ya dok ya. Mm-mm. Berarti dengan kita fokus di akar masalah, kita pertahankan agar tidak terjadi resistensi insulin, maka resiko kita itu akan meminimalisir resiko untuk terkena penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi.
Iya, banyak ya. Oke, dan Diabetes, caranya salah jantung, satunya adalah lemak darah dengan, tinggi. Hmm, maaf, Iya, bukan eh, cuma diabetes ya. iya, Em, Seperti contoh apa permasalahan di ginjal, terus permasalahan di peredaran darah, kolesterol tinggi, hipertensi itu juga bisa dipengaruhi oleh insulin resisten. Pada saat oke, itu semuanya naik semua tuh resikonya. ya, ya. Makanya kalau orang diabetes, insulin resistennya udah parah, begitu dicek lab, semuanya buruk semua itu. Buruk semua, coba deh. Di lapangan bener nggak? Oke, sip. Jadi, mm-mm. Oke, jadi benar ya. Dan salah satu cara untuk mengatasi agar kita bisa bebas dari resistensi insulin ini adalah dengan menjaga agar jumlah NAD plus yang ada di dalam tubuh kita itu selalu cukup. Ya, salah Cukup, iya. satunya dengan suplementasi NAD boost ini. Gitu ya, Iya, Dok? iya. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Dok. Kalau enggak, saya open questions nih ke teman-teman. Saya buka. Kalau menurut saya, ya kan, untuk menangani resistensi insulin, resepnya simple, Mm-mm. ya, tapi harus dijalankan dengan konsistensi, disiplin, ya, dan kesabaran. Itu, Dok. Konsisten Ya, itu, Dok. Yang ting 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 ting. konsisten dan disiplin ini susah nih. Kalau enggak, semua orang sudah nggak kena diabetes. Oke, Orang nggak ada resistensi insulin. oke. Thank you, Dok. Dengar ya, teman-teman pesennya. Boleh nih aku sekarang bacain pertanyaan, Dok? Iya, soalnya ini Ini pertanyaan sudah mulai menggunung ini. udah mulai menggunung. Sebentar, sebelum aku jawab pertanyaan teman-teman, oke, sekali lagi. Teman-teman, keren enggak acara malam ini? Saya pengen tahu dulu jawabannya, baru saya akan buka, saya bacain pertanyaannya. Ayo, saya pengen lihat. Keren enggak? Keren. Ayo, yang banyak. Keren, Pol. Keren, Pol. Dok Icat banyak senyum. Besok kalau ini seminar, Dok, kalau untuk kasih contoh foto itu gimana kalau fotonya Dok Icat? Yang tadi ada roti sobeknya itu loh. Saya belum roti sobek, belum. Cuman udah padet lah, sudah lumayan Oh, padet. belum Nggak buncit lah. belum roti sobek, masih kue tar bantat. Nggak seperti itu. Seperti inilah papan, seperti papan seluncur lah. Udah pokoknya Papan. udah nggak nyaman dipegang aja ya, Dok ya. Ya, Oke, saya mulai. Oke, semuanya bilang keren. Baik, saya akan baca pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, eh oke, Dok, saya diet karbo, berat badan 40 kilogram. Apa NAD plus saya tinggi di tubuh saya? itu masih nggak jelas. 40 kilogram tingginya berapa, usianya berapa, kan harus dilihat nih. Ya, kalau diet karbo ini hati-hati ya. Diet karbo seperti apa? Kadang-kadang orang ada diet protein dan lemak, karbonya dikurangin. Nah, itu bahaya tuh. Kalau kita ada melihat pembahasan beberapa dokter dan spesialis penyakit dalam, diet karbo secara jangka panjang itu tidak baik juga karena karbohidrat itu makronutrien penting. Ya, Oke, hati-hati loh ya. ya. Jadi Itu jangan hanya banyak berpatokan dokter pada dan berat badan, ahli tapi penyakit dalam komposisi tidak seluruh setuju tubuh. kalau diet karbo yang sampai nggak makan gula, nggak makan serat, atau Hmm. diet-diet tertentu ya. Nah, ini bahaya nih ya. Ya, karena gini, Dok, yang saya lihat ya, banyak orang itu ikut-ikutan tren gitu ya. Mereka nggak ada masalah diabetes, mereka nggak ada masalah resistensi insulin. Mereka tiba-tiba langsung ikut-ikutan diet dengan cutting sebagian dari makronutrisi, contohnya adalah karbohidrat gitu. Menurut dokter gimana itu? Nah, masalahnya begini, kalau misalnya memang benar isu resisten, ya oke lah ya, menurunkan karbohidrat bisa menurunkan resistensi insulin. Cuman nanti pada suatu titik, ya kan, kebutuhan serat dan karbohidratnya dari mana? Kita perlu energi instan, Oke, ya. Nah, ini oke. agak harus dilihat lah ya. Makanya Hmm. jangan konsultasi kepada orang-orang yang kompetensinya nggak jelas. Coba konsultasilah dengan ahli gizi, dokter, ataupun orang-orang yang berkompeten. Oke, ya, Ya, oke. Boleh aku lanjut, Dok? siap.
Nah, ini dari Pak John Supit. Tadi kan ini kayaknya pertanyaannya tadi ya, ketika Dr. Richard mengatakan orang yang bodybuilder, orang yang badannya berotot, itu biasanya tidak akan diabetes. Nah, tapi ini ada temennya Pak John Supit, beliau temen ikut bodybuilder tapi kena diabetes. Nah, ini ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan pertama dia tidak jaga makan, overshoot gulanya. Biasanya itu kalau di bodybuilder ada minum weight gain, gulanya sangat tinggi. Itu kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan kedua, dia ada diabetes mellitus tipe 1, di mana pankreasnya tidak memproduksi insulin secara optimal. Ya, tipe 1 ya. Yang ketiga, yang biasanya terjadi, dia suntik something. Saya entah nyaman nggak ya suntik something, itu bisa naikin resistensi insulin. Suntik Ya udah apa, saya Dok? ngomong aja deh HGH, Apa itu? Human Growth Hormone. Human Growth Hormone. Oh, Biasanya mau hormon gede pertumbuhan. mereka suntiknya tinggi tuh. Suntiknya tinggi itu resistensi insulin bertambah loh. Itu Hmm, itu biasanya bodybuilder yang memang nafsu dia suntiknya banyak. oke, Untuk kasus tertentu resistensi insulinnya naik, itu gula darah bisa naik. Coba oke. coba tanya ya, Pak siapa tadi Pak John. Pak John, Coba Pak nanya John teman Supit. bodybuilder suntik HGH nggak? Ya, oke ya. Pak John, Nah, oke ya. Jadi itu ada 3 kemungkinan. Bisa karena diabetes tipe 1, bisa juga shooting gula tadi. iya, tidak diet ya, makan gula. Ya, atau suntik hormon apa? Growth hormon, HGH. hormon pertumbuhan tadi. Mm-mm. Oke, silakan ya dicek. Pak John, semoga happy dengan jawabannya ya. Saya akan lanjut. Sebentar. Dari Pak Tony. Dok, kalau kita mengkonsumsi NAD+, badan kita bisa menjadi kurus ya, Dok. Bagaimana orang yang kurus, tambah kurus dong, Dok, kalau minum NAD+, gimana, Dok? Mohon dijelasin. Oke. Ini begini ya. NAD Plus itu dia fasilitator energi. Tetapi kalau tidak ada energi atau kelebihan energi, ya, ya dia tidak akan membantu sampai sampai pada suatu tahap Anda tambah kurus, enggak. Ya, konsumsi yang cukup dia akan menjaga berat badan secara ideal. Dia tidak akan bikin kurus, ya, karena tubuh itu bisa baca. Kalau memang diperlukan, ya, baru dia akan dimanfaatkan untuk energi. Dia nggak seperti obat. Kita makan 50, aktivitasnya 50. Kita makan 1000, aktivitas 1000. Nggak kayak gitu. NAD itu bisa atur. Karena dia bukan cuma untuk energi. Nanti kan ada aktivasi pipar gamma, sirtuin, dan fungsi-fungsi lain. Otomatis bukan makan itu semakin tambah kurus. Enggak. Kayak begitu. Tubuh itu Jadi, tidak seperti itu. Untuk tubuh yang oke. sehat ya. Hmm, Tubuh jadi yang kayak sehat ya. ngatur. Nggak seperti itu. Jadi kayak ngatur gitu ya, Dok. Ya, Dia dia ngatur. kayak Tubuh membuat pasti tubuh ngatur. kita untuk cari celah gitu istilahnya ya. Ya, kalau teman-teman ingat seminar ya lumayan lama dengan energi sel dia itu sudah kayak cabang, dia kayak pipa. Oh, ini kelebihan dia buang, ini cukup dia putar lagi. Dia kayak pengaturan. Kayak Mbak Wi pernah nanya kan yang ada seperti ada selang tiba-tiba bocor, Mm-mm. yaitu nah seperti itu. Ya, Pengaturan NAD itu sudah dikonsepkan sedemikian rupa. Ya dia nggak kayak obat makan 10 efeknya 10, makan 100 efeknya 100, makan 1000 efeknya 1000. Nggak kayak begitu. mungkin mungkin bahasa simpelnya kayak manajer ya, Dok ya. Jadi ada manajernya yang ngatur gitu ya Ada biar. manajernya. Soalnya ini Oke. molekul vital. Kalau molekul vital ada manajernya. Oke. Soalnya ini Sip. nggak boleh meleset. Meleset itu selnya gagal. Mati. Oke. Fatal. Keren ya tubuh kita itu kayak kayak laboratorium, kayak pabrik yang udah running. Nah, ciptaan Tuhan begitulah hebatnya ya. Nah, Luar ini biasa. tergantung kita bagaimana kita merawat tubuh kita. Ya, boleh lanjut, Dok? Silakan. Oke. Dokter, berat badan saya itu 56,5, tingginya 163. Apakah resistensi insulin dalam tubuh saya tinggi atau normal? Saya tidak Ayo. makan gula, Dok.
Satu-satunya cara untuk melihat resistensi insulin tidak dengan berat badan, karena itu bukan indikator. Ya, ada orang yang resistensi insulinnya tinggi, berat badannya normal bahkan kurus. Ya, karena sel lemaknya tidak merespons. Ya, kan ada orang yang genetiknya seperti itu, tapi bukan berarti aman. Satu-satunya cara, teman, ini ada beberapa pertanyaan, saya beratnya segini, resistensi insulin enggak? Satu-satunya cara itu tidak bisa dari berat badan. Ya. Satu-satunya cara mengukur kadar gula puasa dikali insulin. Dua parameter ini diukur nih. Ya, dua parameter ini diukur, nanti dibagi. Ya, katakanlah ini miligram per desiliter ya, dibagi 405. Itu cara yang betul. Dan ini satu-satunya cara kita melihat resistensi insulin. Dengan insulinnya langsung. Kadang-kadang orang beratnya normal atau bahkan bodybuilder ternyata dia diabetes. Siapa tahu dia ada diabetes tipe 1 di mana ya produksi insulinnya itu terganggu sehingga glukosnya melonjak. Bisa loh. Ya. Nah, lo. Oke, udah jelas ya. Semoga yang bertanya jelas. Maaf dengan siapa tadi yang bertanya, Kak Aini. Nah, lanjut dok. Pertanyaannya lumayan banyak nih. Oke dok, kalau rumah IR di atas 2 nilainya, apa yang harus dilakukan? Lah, 2 tadi. Makan tinggi serat, turunin gula, dan naikkan massa otot. Oke, dan kalau nggak sanggup, suplementasi ya. NAD, kita sebenarnya ada 2 produk lain, Mbak Wiwi. Oh ya, boleh dong. Iya dong. Ya, selain itu kita bisa mendukung dengan cara apa? Dengan biorogenik, di mana dia itu tinggi kalori, ya. Dia itu ada serat larut dan tidak larut, ya. Yang bisa mengurangi serapan lemak, serapan gula. Dia juga ada sinetrol dan liposan untuk mengatur gula darah, dan seratnya sampai 7 gram. Kalau Anda konsumsi 2 scoop setiap hari, Anda sudah memenuhi hampir 50% kebutuhan serat Anda. Pada saat konsumsi serat cukup, ya, penyerapan gula tidak akan menimbulkan lonjakan insulin karena ditahan oleh serat. Makanya kita buat biorogenik. Ya, ini salah satu produk wajib juga buat Anda yang resistensi insulin. Ya, dan berikutnya kita ada biofiber nice. Ya, yaitu serat larut. Ya, ini juga ya bisa membantu mencukupi kebutuhan serat kita dengan mudah. Ya, jadi biofiber nice, biorogenik, dan bioenergy plus. Oke, jadi ibaratnya contohnya nih, kita kesulitan untuk memenuhi mikronutrisi dan makronutrisi, ya nutrisi mikro dan nutrisi mikro dan nutrisi makro serta serat. Solusinya sebagai penggantinya adalah biorogenik tadi. Iya, terus kalau dia misalnya bantu sekali loh. Apalagi serat ya. Serat. Jadi kalau misalnya kira-kira kita kurang makan sayur nih, ditempel pakai biofiber nice tadi ya. Ya, fiber nice dan biorogenik. Oke, sip. Kita suplementasi. Ya, jadi kalau misalnya nggak bisa, jadi ada solusi lah gitu untuk menggantikan kalau misalnya yang kita bilang simple tapi sebenarnya nggak simple, yang ribet mau praktis pakai ini gitu ya dok ya. Ya. Oke, boleh lanjut dok? Ya, mungkin ya 3 pertanyaan lagi, mungkin Mbak Uli bisa melihat kira-kira menarik itu apa, boleh? Oh gitu, oke. Soalnya ini sudah lewat nanti sudah pada kelaparan. Oke, sebentar. Saya pilih dulu. Mana ya? Oke, dok. No, ini nggak begitu. Pertanyaannya yang berhubungan dengan NAD. Dok, oke dok, besok ini kan masuk bulan Ramadan. Itu untuk 2 kali makan, buka puasa, dan sahur, apa bisa makan nasi 2 kali? Oh, bisa dong.
Ya, jadi begini teman-teman, ibadah puasa itu jangan dijadikan sebuah titik di mana kita merusak gaya hidup. Justru puasa itu sebuah momen di mana kita bisa menaikkan sensitivitas insulin dan menurunkan resistensi insulin. Jadikan ibadah itu sebuah sarana. Ya, jangan jadikan puasa itu alasan Anda mengonsumsi sembarangan. Aduh, kan tadi udah puasa, boleh dong saya makan lebih banyak. Jangan. Ya, justru jadikan momen Ramadan ini sebagai sebuah momen Anda diberi kesempatan oleh yang di atas untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Oke, jadi sebenarnya justru Ya, puasa itu bagus ya buat boleh, ini ya. boleh. Cuman jangan Oke, kebablasan. satu Ya, lagi ya, satu lagi dok, satu lagi dok. oke. Ini sepertinya sudah kriuk-kriuk ini. Saya pernah berikan NAD ke teman saya yang udah suntik insulin dan setelah konsumsi 1 kapsul NAD, gula darahnya langsung turun sampai 50 poin. Apa betul ini karena efek NAD 1 kapsul yang masuk, dok? Kalau menurut saya sih, saya jarang melihat efek sedrastis itu ya. Kita mesti Hmm, lihat dulu sebelum konsumsi NAD, mungkin dia konsumsinya lain. Metformin, semaglutid, glibenclamid, suntik insulin. Kita nggak tahu nih, kita harus cek secara lengkap. Nah, Ya. tapi ini karena pertanyaannya, ya itu tadi, makanya saya pernah berikan NAD ke teman saya yang udah suntik insulin. Nah, mungkin dia suntik insulin mungkin. Ya, dikasih Ya. NAD plus. Jadi insulin itu ya, dia ada yang fast acting, ada yang slow acting. Mungkin Mbak Wiwi tahu ya. Jadi insulin ada yang jebret, di bawah setengah jam baru dia bereaksi, langsung dia bereaksi, atau long acting itu dia bisa dia pelan-pelan turunin pelan-pelan pelan-pelan efeknya lebih lama dan panjang. Nah, lihat dulu nih suntik insulinnya suntik insulin apa dulu nih. Soalnya kalau Oke, turunin drastis itu bahaya loh. Sampai 50 poin itu berbahaya. ya, Orang yang normal gimana tuh? Meninggal dong. Kan? Biasanya untuk pengaturan seperti itu nggak sampai sedrastis itu nggak mungkin. ya. Jadi Kalau itu itu terjadi, wah NAD plus tidak boleh dijual ke publik ya. bahaya. Itu berbahaya ya. Oke, Dia nggak seperti itu kok. oke. Satu lagi Itu dok, terakhir nih janji, terakhir, ya. janji nih dok, janji, janji, terakhir. Hmm, sebentar, satu lagi, aduh, ini kok deledek. Dok, kapan waktu yang paling satu lagi, aduh kok screenku nggak bisa nih. Dok, kapan kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk konsumsi NAD? Setelah olahraga atau setelah olahraga? Sebenarnya NAD plus ini biasanya kan dikonsumsi dengan perut kosong pada saat kita memulai aktivitas ya di pagi hari. Ya kalau misalnya olahraga atau enggak, ya itu sebelum olahraga. Jadi kita prep dulu. Kita prep dulu badan kita setengah jam sampai 1 jam sebelum berolahraga. Pada saat NAD plusnya naik, konversi energi akan lebih cepat. Oke, oke ya. Sudah paham ya, Mbak Ya, Renata? paham Semoga ya? ini bermanfaat. Sebenarnya aku pengen tahan Dogi Chat sampai besok pagi sebenarnya. Cuma ya nanti bisa bahaya teman-teman pada lapar semua. Thank you banget. Jadi aku mau coba summarize ya dok ya hasil malam ini. Jadi teman-teman sekali lagi kita harus menjaga agar tidak terjadi resistensi insulin, agar kita tidak mengalami penyakit-penyakit yang lumayan fatal seperti ginjal, jantung, stroke, diabetes, ya liver dan lain asam urat, kolesterol, MAH dan lain-lain ya. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah NAD plus yang ada di dalam tubuh kita ya. Dan salah satu caranya, cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi suplemen bio NAD plus ya. Jadi jangan takut, NAD plus itu sudah ada di dalam tubuh kita dan karena kurang kita tambahin. Jadi bukan zat yang asing yang tidak pernah dikenali oleh tubuh kita. Oke? Thank you dokter. Mungkin ada pesan dokter yang untuk mengakhiri acara malam ini? Ya, kalau dari saya, ya, again, kalau Anda mau resistensi insulin itu tidak terjadi atau Anda senantiasa sensitif insulin, ya, makan yang kaya serat,
ya, batasin gula, bentuk massa otot, olahraga yang teratur, dan pastikan suplementasi untuk mendukung perjalanan Anda sehingga Anda insulin sensitif. Jangan resistensi insulin. Ya, itu aja. Cakep, cakep, Ya. cakep, cakep. Thank you so much, Dok. Terima kasih Terima banget untuk kasih malam Mbak ini. Wiwi. Dan Ya. teman-teman, semoga malam ini bermanfaat dan kita belajar sesuatu yang baru agar tentang kesehatan supaya kita bisa benar-benar mewujudkan kehidupan yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Bukan moto aja, tapi sebuah realita. Oke, thank you. Oke, sampai ketemu lagi di HFSA selanjutnya. Thank you, thank you. Ya, thank you Mbak Wiwi. See Thank you, you. Dok.